Perkenalkan, nama saya Rohmiatun dari Stambuk A40120105. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pecahan. Pecahan adalah suatu bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B, di mana bentuk A dan B merupakan bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0, sedangkan A bukan kelipatan bilangan B. Jadi, secara sederhana dapat kita simpulkan atau dapat kita ketahui bahwa pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan juga penyebut. Nah, dalam hal ini pengertian dari pecahan ini atau pembelajaran pecahan dapat kita jumpai itu pada pendidikan sekolah dasar atau pada pendidikan SD. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Diputra. Saya akan menjelaskan mengenai konsep-konsep pecahan. Pecahan dapat dijelaskan dengan menggunakan 3 konsep, yaitu yang pertama, pecahan sebagai sebagian dari keseluruhan. Yang kedua, pecahan sebagai konsep pembagian. Dan yang ketiga, pecahan sebagai konsep perbandingan. Konsep yang pertama yaitu pecahan sebagai sebagian dari keseluruhan. Pecahan dinyatakan sebagai konsep sebagian dari keseluruhan, artinya pecahan digunakan untuk menyatakan hubungan antara bagian-bagian dari suatu yang utuh pada pecahan. Misalnya, A per B, A-nya itu yaitu menunjukkan bagian yang diperhatikan, sedangkan yang B itu menunjukkan banyaknya bagian yang sama dalam keseluruhan. Saya akan menjelaskannya dengan menggunakan alat peraga, yaitu seperti kertas lipat ini. Kertas ini telah saya bagi dan setelah arsir seperti ini, dari kertas lipat ini kita bisa mengambil hasilnya, yaitu 2/4. Kenapa 2/4? Karena 2-nya ini sama seperti bagian A, yaitu menunjukkan bagian yang diperhatikan. Bagian yang diperhatikan ini maksudnya yang bagian yang telah diarsir ini. Bagian yang diarsir ini berjumlah 2. Sedangkan 4 itu sama dengan B, yaitu banyaknya bagian yang sama dalam keseluruhan. Kita dapat hitung berapa jumlahnya, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi pada contohnya ini kita dapat mengambil bahwa itu hasil pecahannya yaitu 2/4. Lanjut ke konsep yang kedua, yaitu pecahan sebagai konsep pembagian. Konsep ini menyatakan pecahan sebagai hasil bagi suatu bilangan dengan bilangan lain. Konsep semacam ini dapat diilustrasikan dengan menggunakan kertas seperti ini. Nah, di sini saya akan membuat suatu penjelasan mengenai konsep pembagian. Dalam kertas ini telah dibagi menjadi 4. Saya akan mencoba, yaitu 3 dibagi 4. Cara pengerjaannya itu kita sudah memiliki 3 bagian. Bagaimana caranya kita untuk membaginya menjadi 4 bagian? Caranya yaitu kita bagi 3 bagian ini menjadi 2 terlebih dahulu. Dan di sini akan mendapatkan hasil setengah
1,5 dan 1,5. Maksudnya dibagi 2 itu kita bagi di tengah seperti ini. Kemudian kita bagi 2 lagi bagian dari 1,5 ini dan 1,5 ini. Kita bagi seperti ini. Setelah seperti ini, maka kita akan dapat jumlahnya, yaitu 3 bagian tadi dibagi menjadi 4, yaitu bagian yang pertama 1, 2, 3, dan 4. Untuk lebih jelasnya lagi, hasil dari pembagian tadi hasilnya seperti ini, yaitu 3 bagian tadi tersebut sekarang telah menjadi 4, itu 1, 2, 3, 4. Lanjut ke konsep berikutnya, yaitu pecahan sebagai konsep perbandingan. Pecahan juga dapat digunakan sebagai perbandingan. Kita ambil contoh, dalam sebuah kelas terdapat siswa putra dan putri. Nah, misalnya, siswa di kelas tersebut memiliki siswa putra sebanyak 12 orang dan siswa putri sebanyak 14 orang. Dari angka ini kita dapat mengambil perbandingan, yaitu perbandingan antara siswa putra dan putri sebanyak 12 banding 14. Nah, itulah yang dimaksud dengan pecahan sebagai konsep perbandingan. Selain contoh ini juga masih banyak lagi contoh lain yang dapat dijelaskan, seperti misalnya Adi membeli 5 telur dan Bayu membeli 6 telur. Nah, perbandingan yang dapat diambil yaitu 5 dibanding 6. 5 ini banyak telur yang dimiliki Adi dan 6 ini banyak telur yang dimiliki Bayu. Sepertinya cuma itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, Stambuka 401201108. Baik, di sini dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat peraga perkalian pecahan. Di sini guna untuk mempermudah pada perkalian pecahan. Oke, langsung saja. Seperti yang kita ketahui bahwa perkalian pecahan itu cara mengerjakannya adalah tinggal dikalikan. Langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu 1/2 kali 2/5. Jadi yang pertama itu 1/2. Ini adalah contoh dari 1/2. Kemudian yang kedua yaitu 2/5. Ini adalah contoh dari 2/5. Kemudian yang pertama kita masukkan ke dalam sini, itu 1/2. Kemudian yang kedua 2/5 kita masukkan. Di sini yang pertama terdapat 2 aksiran. 2 aksiran ini itu menjadi pembilang, sedangkan semua kotak sebagai penyebut. Jadi di sini ada 2 yaitu sebagai pembilang, sedangkan penyebut ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Jadi hasil dari perkalian 1/2 kali 2/5 adalah 2/10. Baiklah, kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu 1/2 dikali 3/4. Nah, langsung saja di sini saya telah menyediakan kertas nikah, yaitu 1/2 kali 3/4. Yang pertama yaitu 1/2. Terus yang kedua 3/4. Baik, langsung saja kita masukkan. Nah, di sini yang pertama 1/2 ini, di sini yang pertama terdapat 3 aksiran. 3 aksiran ini itu menjadi sebagai pembilang. Sedangkan semua kotak ini sebagai penyebut. Jadi di sini ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 penyebut. Jadi hasil dari perkalian 1/2 kali 3/4 adalah 3/8. Baik, itulah presentasi dari saya mengenai menggunakan alat peraga. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian bilangan pecahan. Pembagian pada bilangan pecahan itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pembagian pecahan bilangan biasa dan pembagian pecahan bilangan campuran. Nah, untuk pecahan biasa di sini bisa langsung kita menyelesaikannya. Sedangkan untuk bilangan campuran kita harus mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa supaya bisa menyelesaikannya. Nah, kita masuk ke dalam contoh pembagian bilangan pecahan. Yang pertama, 1/4 dibagi 3/7. Sama halnya dengan perkalian, kita di sini menyiapkan 2 persegi. Nah, persegi pertama kita membaginya menjadi 4 bagian secara horizontal, 1, 2, 3, 4. Nah, satu bagiannya kita beri warna biru sebagai pembilang dan 4 bagian ini sebagai penyebut. Jadi, gambar ini menunjukkan bilangan 1/4. Selanjutnya, di sini kita mempunyai 2 persegi 4. Persegi 4 pertama di sini menunjukkan bilangan pecahan 1/4 dan bila persegi kedua di sini menunjukkan pecahan bilangan 3/7. Nah, karena pada segi 4 yang kedua dibagi menjadi 7 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secara vertikal. Supaya adil, segi 4 yang pertama juga kita bagi menjadi 7 bagian, sehingga hasilnya itu seperti ini. Nah, yang tadi juga berlaku juga sebaliknya, karena segi 4 yang pertama tadi kita bagi menjadi 4 bagian sama besar secara horizontal. Jadi persegi 4 yang kedua juga kita bagi menjadi 4 bagian
4 bagian secara horizontal, yaitu ini hasilnya seperti ini. Nah, dapat kita lihat pada segi 4 yang pertama dan kedua terdapat 28 bagian yang sama besar. Segi 4 yang pertama terdapat 7 bagian yang berwarna biru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan segi 4 yang kedua terdapat 12 bagian yang berwarna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa 1/4 dibagi 3/7 sama dengan 7/12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ramadanti Ermarujeng, Standbook A40120090. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sifat-sifat operasi pecahan. Yang pertama, perkalian. Dalam perkalian itu ada sifat komutatif, asosiatif, dan sifat distributif. Yang pertama kali akan kita bahas yaitu sifat komutatif atau sifat pertukaran. Operasi perkalian dua bilangan pecahan selalu diperoleh hasil yang sama walaupun kedua bilangan tersebut dipertukarkan tempatnya. Hal ini dapat dituliskan bahwa untuk setiap bilangan pecahan A dan B selalu berlaku A kali B, atau bisa juga B dikali dengan A. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, untuk contohnya di sini saya mengambil pecahan 4/9 dikali dengan 1/5 sama dengan 1/5 kali 4/9 sama dengan 4/45. Yang kedua yaitu sifat asosiatif atau sifat pengelompokan, yang dimana menyatakan bahwa untuk setiap bilangan pecahan A, B, dan C selalu berlaku A kita kalikan dengan B, kita taruh dalam tanda kurung, kemudian kalikan dengan C, atau bisa juga A dikalikan dengan dalam kurung B dikali dengan C, atau bisa contohnya satu per 8 kali dengan 2/3 kali dengan 3/5. Untuk 1/8 kali 2/3 kita taruh dalam kurung sama dengan 1/8 kalikan dengan kita taruh dalam kurung 2/3 kali dengan 3/5. Untuk sifat yang ketiga yaitu distributif, di mana sifat ini menyatakan bahwa untuk setiap bilangan pecahan A, B, dan C selalu berlaku A dikali dengan B tambah dengan C. Jadi B dengan C nya itu kita taruh dalam kurung, atau bisa juga A dikalikan dengan B taruh dalam kurung, kemudian kita tambahkan dengan A dikalikan dengan C ditaruh dalam kurung juga. Nah, untuk sifatnya bisa teman-teman lihat seperti ini. Dan untuk contohnya di sini saya mengambil pecahan 3/5 dikali dengan 1/8 tambah dengan 2/3. Nah, untuk pecahan 1/8 tambah 2/3 kita taruh dalam kurung, kemudian sama dengan di sini 3 kali 1/3
5 dikali dengan 8 kita taruh juga dalam kurung. Kemudian kita tambahkan dengan 3 dikali 2 per 5 dikali dengan 3. Kita taruh juga dalam kurung. Kita lanjut untuk bagian yang kedua, yaitu sifat pembagian. Nah, di sini bisa teman-teman lihat A per B dibagi dengan C per D sama dengan A per B kita kalikan dengan D per C. Dibalik dari C per D kita balik D per C. Untuk contohnya kita ambil pecahan 2 per 9 dibagi dengan 1 per 4 sama dengan 2 per 9 kali dengan 4 per 1.